kita bisa melihat apa-apa saja yang merusak damai Natal kita. Kalau masih ada bahaya-bahaya itu masih nempel dalam diri kita, dalam pelayanan kita, di pikiran, di hati kita, coba tanggalkan satu-satu, copotin itu, supaya damainya sungguh-sungguh terjadi. Supaya cahaya Natal yang begitu agung itu bersinar tanpa halangan dalam diri kita. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda dalam keadaan sehat? Puji Tuhan. Apakah ada sukacita dalam hati? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Izinkan saya di awal video, saya mau menyapa adik-adik, khususnya yang menang hadiah giveaway Bible Learning. Kalian lihat di atas meja udah nggak ada lagi hadiah-hadiah, laptop juga udah nggak ada karena sudah saya kirimkan ke alamat adik-adik semua. Bagi kalian yang merasa pernah mengirimkan doa salam Maria dalam bahasa Latin di Instagram saya sampai minggu kemarin, coba cek DM-nya. Ada kejutan, beasiswa, uang sekolah buat adik-adik. Kita lihat siapa-siapa saja yang menang hadiah itu ya. Saya juga mau menyapa bapak-bapak nih. Ternyata saya pikir penonton Bible Learning itu ibu-ibu semua. Ternyata kalau di mana-mana, di mall, di restoran, yang menyapa saya itu kebanyakan justru bapak-bapak. Saya berdoa semoga bapak-bapak ini setelah disentuh oleh kekuatan firman Tuhan, hidupnya berbuah ya Pak. Tuhan berkatilah bapak-bapak ini. Pribadi-pribadi yang kau beri tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dengan beban tanggung jawab yang berat. Limpahkanlah rezeki, kesehatan, kesetiaan, takut akan Tuhan. Lindungi mereka dimanapun mereka berada. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, setelah Minggu Gaudete, biasanya saya bawa ponakan-ponakan saya itu ke mall. Saya biarkan mereka memilih hadiah-hadiah mana yang mereka suka. Jadi kemarin itu di Mall of Indonesia, di tangan kanan ponakan yang satu, tangan kiri ponakan yang lain, di depan, di belakang ada ponakan-ponakan yang lain lagi. Nah, saya berharap mereka sejak kecil punya memori yang baik tentang Natal. Natal itu bukan sesuatu yang biasa, nggak bisa disamakan dengan hari-hari yang lain. Dari situlah semoga semangat Natal terus berkobar dalam diri mereka sejak kecil sampai nanti mereka dewasa. Mau dong jadi ponakannya Romo Yosef? Ayo silakan daftar kalau ada ya. Saudara-saudaraku, Minggu Advent yang ketiga, Minggu Gaudete, yang menarik adalah bacaan-bacaan setelah Minggu Gaudete itu justru makin asik untuk dilihat, makin menarik dan makin menantang. Bagaimana tidak? Dibacakan Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Saya udah baca ini Romo tadi pagi, tapi kok bikin saya kok garuk-garuk ya Romo? Karena apa? Yang diangkat dalam Injil adalah konflik-konflik yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Pemimpin-pemimpin Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi, ahli Taurat, imam-imam kepala. Konflik demi konflik diceritakan di Minggu Advent yang ketiga ini. Kok nggak nyambung ya Romo? Kan kita nih mau merayakan Natal. Natal kan sukacita, damai sejahtera. Tapi kok yang dibacain persiapan sebelum Natal ini justru konflik demi konflik. Saudara-saudara, justru bacanya dibalik. Kita bisa melihat apa-apa saja yang merusak damai Natal kita. Kalau masih ada bahaya-bahaya itu masih nempel dalam diri kita, dalam pelayanan kita, di pikiran, di hati kita. Coba tanggalkan satu-satu, copotin itu. Supaya damainya sungguh-sungguh terjadi. Supaya cahaya Natal yang begitu agung itu bersinar tanpa halangan dalam diri kita. Nah, saudara-saudaraku, salah satu konflik yang diangkat menjelang Natal ini adalah soal kuasa. Bagaimana tidak? Dikatakan dalam Matius bab 21 ayat 23, waktu itu Tuhan Yesus masuk bait Allah. Kalau Anda baca Matius bab 21, diceritakan Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan disambut sebagai raja. Wah, sukacita tuh. Damai sejahtera tuh. Orang-orang teriak, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi.
Waktu itu orang-orang Yerusalem merasakan sukacita, damai sejahtera dari Allah hadir di tengah-tengah mereka. Tapi ternyata saudara-saudaraku, kita bisa melihat ini. Perikop selanjutnya adalah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Kalau tubuhmu adalah bait Roh Kudus, nah itu dia. Bersihin, 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 bersihin. Seperti para pedagang di bait Allah, Tuhan Yesus bilang, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kita jangan nyalain para pedagang 2000 tahun yang lalu saja. Diri kita saja, pikiran, hati, seluruh badan kita, kehidupan kita, yang harusnya menjadi bait Roh Kudus, tetapi seringkali kita jadikan sarang penyamun. Romo kok gelpok banget ya Romo? Serius banget ini baru di awal video aja. Iya, jangan-jangan diri kita ini udah kayak sarang penyamun, sarang penjahat. Penyamun itu penjahat ya. Pikiran jahat, perasaan jahat, dengki, dendam, marah. Wah, pengen segala macam yang enggak-enggak. Iya ya Romo, tubuh saya ini bait Roh Kudus atau sarang penyamun Romo? Jadi malu. Maka seperti Tuhan Yesus membersihkan, menyucikan bait Allah, demikian juga kita diajak untuk membersihkan diri kita, saudara-saudara. Kalau masih ada yang jahat-jahat, buang, buang, buang dalam sebuah pertobatan. Nah kemudian, mulailah di perikop yang ini. Para penguasa-penguasa, para pembesar bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Saudara-saudara, setelah 3 tahun Tuhan Yesus mengajar, membuat mukjizat, mengajarkan jalan-jalan Allah, mengadakan berbagai macam tanda-tanda yang ajaib, menghadirkan kuasa Allah, tapi mereka, para pembesar-pembesar di Yerusalem ini justru bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Itu kan aneh bin ajaib ya. Lah, selama ini kok nggak ngeliat? Ini nggak tahu, bertanya, atau pura-pura bodoh, atau pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak ngeliat. Di balik kata pertanyaan ini ada sebuah penyangkalan terhadap kemahakuasaan yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus. Jangan-jangan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Penyangkalan demi penyangkalan bahwa Allah berkuasa dalam kehidupanku. Maka kuasa menjadi kata kunci sebelum kita menyebut Natal. Nah Tuhan Yesus menjawab, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Jika kalian memberikan jawabannya, aku pun akan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ditanya, nanya balik. Nah itulah Tuhan Yesus. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Saudara-saudara yang terkasih, ini luar biasanya Tuhan Yesus. Dengan pertanyaan ahli Taurat, imam-imam kepala, itu sebuah jebakan. Tapi Yesus tidak jatuh pada jebakan itu, tapi mengembalikan pertanyaan yang sama kepada mereka. Pembaptisan Yohanes dari mana? Dari surga atau dari manusia? Itulah yang membuat mereka resah dan gelisah. Mereka berunding satu sama lain. Artinya mereka tahu tapi ragu-ragu mau jawab. Mereka berkata begini, jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Nah tapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini sih orang yang hatinya bebal, orang yang memang hanya melihat yang jelek-jelek, orang yang hanya melihat kesalahan-kesalahan orang lain demi mempertahankan status quo-nya, mempertahankan posisinya, saudara-saudara. Karena para pembesar pada waktu itu sedang merasa terancam dengan kedatangan Yesus ke Yerusalem. Yesus disambut sebagai raja, maka pemimpin-pemimpin ini merasa resah dan gelisah. Mengapa pemimpin yang dipilih oleh rakyat tidak berasal dari kalangan mereka, tapi dari seorang anak tukang kayu? Lalu mereka menjawab, kami tidak tahu. Saudara-saudara, kalau Anda tanya ya kepada anak Anda yang sekolah, Dek, tasmu di mana? Terus anak Anda jawab apa? Nggak tahu. Anda kesel apa enggak? Ya kesel lah Romo.
Karena dia yang harus bertanggung jawab dengan tas itu. Dia yang menggunakan tas itu. Itulah yang terjadi saudara-saudara. Ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, para pembesar-pembesar ini sebetulnya tahu, tapi mereka tidak berani. Mereka cenderung menyangkal, bersembunyi dengan kalimat-kalimat indah, menutup diri terhadap kemahakuasaan Allah yang sudah hadir di tengah-tengah mereka. Rakyat di pinggir jalan Yerusalem aja tahu Yesus itu siapa, tapi justru para pembesar ini tidak tahu. Maka dari sini kita bisa belajar kekuasaan yang dipercayakan kepada kita, tanggung jawab besar yang dipercayakan kepada kita, itu hati-hati bisa mengubah seseorang. Kekuasaan identik dengan rasa nyaman. Kekuasaan identik dengan kekayaan harta yang berlimpah. Hati-hati di situ. Dengan kekuasaan di tangan kita, kita bisa menentukan hidup orang lain. Kita bisa memaksakan kehendak-kehendak kita. Maka hati-hatilah dengan kekuasaan. Maka pantesan tadi Romo Yosef itu berdoa buat bapak-bapak, para kepala keluarga ini. Mereka itu berkuasa atas keluarganya. Bagaimana mereka menjalani tanggung jawab yang berat itu? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini kita bisa belajar salah satu hal yang merusak damai sukacita kita itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Wah, iya itu Romo, pastor paroki, pemimpin gereja yang ini, para pejabat, pemimpin negara itu memang begini. Saudara-saudara, sebelum kita menunjuk mereka-mereka para penguasa-penguasa ini, cobalah lihat ke dalam. Orang-orang yang menonton Bible Learning ini ada sekitar 20 ribuan. Kita, Anda adalah para penguasa. Penguasa yang mana Romo? Bisa jadi yang nonton Bible Learning ini adalah direktur-direktur, manajer-manajer, bahkan CEO perusahaan, pemilik sebuah usaha. Di bawahnya ada karyawan-karyawan banyak. Anda penguasa. Romo, saya kan cuma ibu rumah tangga Romo. Kata siapa ibu rumah tangga tidak punya kuasa? Segala hal-hal di dalam rumah ada yang mengatur bukan? Anda punya kuasa di situ. Tapi saudara-saudara, apakah Anda tahu dalam hidup ini yang paling susah dikendalikan adalah, yang paling susah dikuasai adalah diri kita sendiri. Betul banget Romo. Kita bisa berkuasa di perusahaan, kita bisa berkuasa di pelayanan, kita bisa berbuat banyak hal buat orang lain. Tapi tidak sedikit dari kita yang kesulitan menguasai diri kita sendiri. Dengan kedagingannya, nafsunya, keinginan-keinginan yang tidak teraturnya. Mulut itu kecil sih Romo, paling 5 cm, 10 cm Romo. Tapi susah banget dikendalikan. Lidah kita juga susah. Gosipin orang, ngomongin yang jelek-jelek. Dengan segala keluh kesah, kekecewaan, kepahitan. Ini dia. Dengan mulut ini kita bisa menyakiti orang lain. Yang seringkali tidak bisa kita kuasai. Ya, udah kepancing emosi sih soalnya. Misalnya, udah kepancing-pancing sama tingkah lakunya dia sih di Romo. Jadi sakit hati deh saya. Maka saya juga ngomongnya enggak. Maka jangan cuma bisa kritik para penguasa di atas sana. Diri kita sendiri. Kuasa atas lidah. Sekarang ini lagi marak orang-orang yang kena masalah karena tidak bisa mengekang lidah mereka, bukan? Bener juga banget Romo. Kemudian juga pikiran. Banyak sekali dalam doa kita mikir yang enggak. Dalam doa harusnya berpikir kepada Tuhan, terarah pada Tuhan, kita malah mikir yang lain. Karena pikiran manusia ini luar biasa dahsyat saudara-saudara. Kemudian juga soal tubuh kita. Wah, kita mau makan ini, makan itu, kita mau begini, kita mau begitu, dengan segala nafsu-nafsu kita. Itu yang paling susah untuk dikendalikan, saudara-saudaraku. Maka kuasailah diri kita di dalam Tuhan. Menjelang Natal ini, coba, apakah masih ada hal-hal yang memporak-porandakan kehidupanku, yang merusak damai Natalku? Kalau Anda ketemu, tinggalkan satu persatu. Jadi manusia baru, hidup baru dalam Tuhan, seperti pemazmur, Mazmur bab 25 berseru kepada Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. Setelah dibersihin, kekuasaan, tanggung jawab, segala macam pikiran dan perasaan kita,
Kita minta Tuhan, tunjukin Tuhan. Jalan mana, sesempit apapun tunjukkan Tuhan. Akan aku jalani itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemahakuasaan Tuhan itu melebihi segala-galanya kok. Saya percaya anak-anak Anda adalah calon-calon penguasa, orang-orang yang diberi kuasa di masa depan. Kalau dari kecil mereka dibiarkan dengan pembiaran-pembiaran, boleh melakukan semau-maunya, seenak-enaknya, salah tetap dibela misalnya. Anak-anak ini ketika dewasa tidak akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Seperti dalam bacaan pertama, saudara-saudara, dibacakan itu dari Bilangan bab 24. Kalau Bilangan bab 24 Romo, saya selalu ingat Romo, itu tentang keledai Bileam. Siapa sih Romo Bileam itu? Bileam adalah seorang dukun, saudara-saudara, dari pihak musuh orang Israel. Dia itu diminta oleh musuhnya orang Israel untuk mengutuki bangsa Israel yang waktu itu sedang berjalan menuju tanah terjanji. Bileam punya kuasa dengan dewa-dewanya, tetapi saudara-saudara, terhadap dukun sakti mandraguna yang bukan orang Israel, ternyata roh Tuhan boleh turun atas dirinya. Dikatakan, waktu Bileam memandang ke depan, ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Saudara-saudara, kalau terhadap pendosa, orang yang tidak percaya sama Allah, orang yang identik dengan dukun-dukun, dengan dewa-dewa, roh Allah bisa menaungi dia, bisa turun juga atas dia. Apalagi terhadap diri kita, saudara-saudara, terhadap orang-orang yang Anda doakan, suami Anda, ya betul, para istri yang lagi kesel sama suaminya, yang lagi, aduh Romo, suami saya mah jengkelin banget Romo, gak ada bahagia-bahagianya Romo, gak pernah berubah Romo dalam hidupnya. Kalau cintanya gak pernah berubah sih, boleh Romo, tapi ini kejelekannya Romo, dari muda sampai tua, begitu-begitu aja. Doakan suami-suami ini, Roh Kudus juga turun atas mereka. Istri Anda yang lagi, waduh Romo lagi dimabok kepayang itu, lagi enggak Romo, doakan juga. Anak-anak Anda yang kayaknya, aduh Tuhan, mengkhawatirkan anak-anak saya ini, mau jadi apa, doakan juga. Orang-orang yang Anda anggap itu gak becus, gak beres, pendosa sekalipun, doakan. Roh Kudus juga turun atas diri mereka. Seperti Bileam dipakai oleh Allah, bukannya mengutuk, tetapi malah memberkati orang Israel. Dari mulut Bileam keluarlah nubuatan tentang masa depan bangsa ini, bahwa bangsa ini akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Dikatakan, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia merubuhkan pelipis-pelipis Moab, menghancurkan semua anak Set. Bangsa ini, dengan terang Roh Kudus, ada masa depan yang luar biasa. Tapi sayangnya orang-orang Israel tidak mampu mengemban tanggung jawab besar ini. Makanya diberikan kabar sukacita kepada semua orang. Saudara-saudara, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa bertanggung jawab dengan dirinya, menguasai dirinya, menguasai pikiran dan hatinya. Termasuk para remaja, orang-orang dewasa, orang-orang tua juga begitu. Saya yakin Anda setuju, gak semua orang tua benar kok. Mereka dengan kerapuhannya, keterbatasannya juga bisa bikin salah kok. Anak-anak juga begitu, gak ada anak yang sempurna. Kadang-kadang juga bikin salah. Suami, istri, saya yakin gak ada istri suami yang sempurna. Tapi kita semua memang tidak dipanggil sempurna sejak awal, tapi dipanggil untuk menjadi sempurna dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah perziarahan. Nah, maka dari itu, dalam rangka itu saudara-saudara, apalagi menyambut Natal, coba Tuhan izinkan aku berkuasa atas pikiran, hati, perasaan, dan berkuasa atas diriku. Aku yang menentukan. Aku mau menyembah Engkau, aku mau berdoa kepadamu, aku mau bersyukur. Bukan karena paksaan, bukan karena keadaan. Tuhan, jadikanlah hidup kami makin siap menyambut kelahiran Yesus Kristus Putramu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bye-bye, Tuhan berkati.